welcome to This is Notes by Mastermind Study. Pada hari ini kita akan membahas fisiologi sirkulasi fetus dan mekanisme transisi sirkulasi pasca lahir. Lebih detailnya yuk kita langsung lihat dari mind map-nya. Kita mulai dari sirkulasi fetus. Pada kehidupan fetus, darah yang tinggi oksigen akan meninggalkan plasenta melalui vena umbilicalis. Diperkirakan setengah dari jumlah darah ini akan dialirkan menuju ductus venosus fetus yang akan membypass vaskularisasi hepar dan bergerak langsung menuju vena cava inferior. Darah yang masih melewati vena porta menuju hati akan masuk ke vena cava inferior melalui vena hepatica. Darah di vena cava inferior akan memiliki campuran darah yang teroksigenasi baik dari darah vena umbilicalis dan darah yang rendah oksigen yang berasal dari aliran balik vena sistemik dari fetus. Campuran ini akan menyebabkan tekanan oksigen di vena cava inferior lebih tinggi dibandingkan darah yang kembali menuju atrium kanan fetus, yaitu yang berasal dari vena cava superior. Perbedaan ini penting, karena dengan adanya dua aliran darah yang terpisah di dalam atrium kanan, akan mengarahkan aliran sirkulasi yang berbeda. Darah yang tinggi oksigen akan menuju otak fetus dan miokardium fetus, sementara darah yang rendah oksigen akan menuju plasenta melalui aorta descendens dan arteri umbilicalis untuk dilakukan oksigenasi. Sebagian besar darah dari vena cava inferior yang masuk atrium kanan akan didorong ke atrium kiri melalui foramen ovale. Aliran intrakardiak berupa darah yang relatif teroksigenasi baik difasilitasi oleh batas inferior dari septum secundum yang disebut sebagai crista diffidens yang secara posisi lebih menanjak dari arah vena cava inferior menuju atrium kanan. Aliran darah ini akan bercampur dengan sebagian kecil darah yang minim oksigen dari atrium kiri melalui vena pulmonalis fetus. Perlu diingat bahwa paru-paru masih belum mengalami ventilasi selama masa in utero. Bahkan jaringan paru yang sedang berkembang akan membuang oksigen dari darah. Dari atrium kiri, darah mengalir menuju ventrikel kiri lalu dipompakan ke aorta ascendens. Darah yang tinggi oksigen didistribusikan ke 3 teritori, antara lain sekitar 9% menuju arteri koroner dan memberikan perfusi ke miokardium, sekitar 62% menuju arteri karotis dan subclavia untuk menuju tubuh bagian atas dan otak, serta sebesar 29% masuk ke aorta descendens untuk ke seluruh tubuh fetus. Darah vena cava inferior yang tinggi oksigen masuk ke atrium kanan dan bercampur dengan darah yang minim oksigen dari vena cava superior, kemudian menuju ventrikel kanan. Pada fetus, ventrikel kanan merupakan pompa dari jantung yang aktual, karena ventrikel kanan menyediakan 2/3 dari total cardiac output. Aliran ini akan keluar menuju arteri pulmoner dan dari arteri pulmoner itu sendiri, yaitu sekitar 12% dari luaran ventrikel kanan, atau melalui ductus arteriosus menuju aorta descendens sebesar 88% dari luaran ventrikel kanan, di mana aliran darah ini akan bercampur dengan darah yang teroksigenasi baik dari ventrikel kiri. Distribusi yang tidak seimbang dari aliran keluar ventrikel kanan ini biasanya cukup efisien. Mekanisme membypass paru dibutuhkan karena paru fetus masih terisi oleh cairan amnion dan tidak mampu untuk melakukan pertukaran gas. Rendahnya tekanan oksigen dari cairan ini akan menyebabkan konstriksi dari pembuluh darah paru yang meningkatkan resistensi vaskular pulmoner dan memfasilitasi pirau darah menuju ductus arteriosus lalu menuju ke sirkulasi sistemik. Dari aorta descendens, darah didistribusikan ke bagian bawah tubuh dan menuju arteri umbilicalis. Kemudian kembali ke plasenta untuk pertukaran gas. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sirkulasi pada masa transisi setelah neonatus lahir. Segera setelah lahir, neonatus akan secara cepat mengatur kehidupannya di luar kandungan. Paru yang baru berfungsi akan menggantikan peranan plasenta sebagai organ pertukaran gas dan 3 pirau dari ductus venosus, foramen ovale, dan ductus arteriosus yang beroperasi selama kehamilan akan tertutup. Perpindahan dari lokasi pertukaran gas dan perubahan yang terjadi pada struktur kardiovaskular akan memberikan kesintasan neonatus secara independen. Saat umbilical cord diklem atau mengalami konstriksi secara alamiah, aliran darah plasenta dengan resistensi rendah akan dihilangkan dari sistem arteri, sehingga terjadi peningkatan resistensi vaskular sistemik. Secara simultan, resistensi vaskular paru turun akibat adanya inflasi mekanik dari paru karena mekanisme persalinan yang meregangkan jaringan paru, sehingga terjadi ekspansi arteri pulmoner dan penipisan dinding arteri pulmoner, serta adanya vasodilatasi vaskular paru sebagai respon terhadap peningkatan tekanan oksigen darah yang berkaitan dengan aerasi paru. Penurunan resistensi pulmoner ini akan menyebabkan peningkatan aliran darah pulmoner secara signifikan. Hal ini paling tinggi di hari pertama kelahiran, namun akan berlanjut untuk beberapa minggu kemudian sampai resisten pulmoner setingkat dewasa tercapai. Oleh karena resistensi pulmoner turun dan lebih banyak darah yang menuju paru melalui arteri pulmoner, aliran balik vena dari vena pulmoner menuju atrium kiri juga meningkat. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan atrium kiri.
Di waktu yang sama, penghentian aliran vena umbilicalis dan konstriksi dari ductus venosus akan menyebabkan penurunan tekanan vena cava inferior dan atrium kanan. Tekanan atrium kiri menjadi lebih besar dibandingkan atrium kanan, sehingga katup dari foramen ovale akan terdorong melawan septum secundum dan menghilangkan pirau yang sebelumnya ada di antar atrium. Kegagalan katup untuk berfusi secara permanen dengan septum secundum akan menyebabkan terjadinya paten foramen ovale atau yang kita sebut sebagai PFO. Dengan adanya pemisahan anatomis dari jalur sirkulasi sisi kanan dan kiri jantung yang telah lengkap, stroke volume dari ventrikel kiri meningkat dan stroke volume dari ventrikel kanan menurun. Hal ini akan menyeimbangkan cardiac output dari kedua ventrikel. Beban tekanan dan volume yang terkumpul di ventrikel kiri akan menginduksi sel-sel miokardium dari ruang jantung untuk mengalami hipertrofi. Sementara, penurunan beban tekanan dan volume di ventrikel kanan akan menyebabkan regresi gradual dari ketebalan dinding ventrikel kanan. Oke, itu merupakan pembahasan mengenai sirkulasi fetus dan mekanisme sirkulasi pada masa transisi dari fetus ke neonatus. Semoga bermanfaat. Thank you and see you next time.